Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam mata kuliah Strategic Management Business Study Case LVMH in 2016. Kami dari tim 2, ada Ahmad Faisal Amin, Andi Kusumahadi, Khairul Aziz Rifai, dan saya sendiri Wijianto. Baik, dalam pembahasan ini kami akan menyampaikan terkait dengan teori, sinopsis case study, isu-isu utama, analisis, rencana dan tindakan, serta rekomendasi dan pertanyaan-pertanyaan yang akan kita bahas dalam diskusi. Ini teori yang akan kita gunakan adalah Porter-Diamond Model, di mana menurut Porter suatu negara memperoleh keunggulan daya saing jika perusahaan yang ada di negara tersebut kompetitif. Daya saing suatu negara ditentukan oleh kemampuan industri melakukan inovasi dan meningkatkan kemampuannya. Perusahaan menjadi kompetitif melalui inovasi yang dapat meliputi peningkatan teknis proses produksi atau kualitas produksi. Di dalam Porter-Diamond Model ini ada 4 determinan. Yang pertama, faktor condition, mengacu pada input yang digunakan sebagai faktor produksi seperti tenaga kerja, sumber daya alam, modal, dan instruktur. Faktor produksi adalah diciptakan bukan diperoleh dari warisan. Lebih jauh, kelangkaan sumber daya seringkali membantu negara menjadi kompetitif, dan terlalu banyak sumber daya memiliki kemungkinan disia-siakan ketika langka terdapat dorongan untuk melakukan inovasi. Dalam faktor yang kedua disebut firm strategy structure and rivalry. Mengacu pada strategi dan struktur yang ada pada sebagian besar perusahaan dan intensitas persaingan pada industri tertentu, faktor strategi dapat terdiri dari setidaknya 2 aspek, yaitu pasar modal dan pilihan karir individu. Pasar modal domestik mempengaruhi strategi perusahaan. Suatu negara akan memiliki daya saing pada suatu industri, di mana personel kuncinya dianggap prestisius. Struktur mengikuti strategi. Struktur dibangun guna menjalankan strategis. Intensitas persaingan yang tinggi mendorong adanya inovasi. Yang ketiga adalah related and supporting industries. Pada faktor ini mengacu pada tersedianya serangkaian dan adanya keterkaitan kuat antara industri, pendukung, dan perusahaan. Hubungan dan dukungan ini bersifat positif yang berujung pada peningkatan daya saing perusahaan. Dan yang keempat adalah demand factor. Demand condition mengacu pada tersedianya pasar domestik yang siap berperan menjadi elemen penting dalam menghasilkan daya saing. Pasar seperti ini ditandai dengan kemampuan untuk menjual produk-produk superior. Hal ini didorong oleh adanya permintaan barang-barang dan jasa berkualitas, serta adanya kedekatan hubungan antara perusahaan dan pelanggan. Dalam setiap faktor ini memiliki hubungan antara faktor yang satu dengan faktor yang lainnya. Porter juga menambahkan faktor lain, yaitu peran pemerintah dan kesempatan yang memiliki peran penting dalam menciptakan daya saing nasional. Peran pemerintah yang dimaksud bukan sebagai pemain di industri, namun menjadi kewenangan yang dimiliki memberikan fasilitas, katalis, dan tantangan bagi industri. Pemerintah menganjurkan dan mendorong industri agar menjadi level daya saing tertentu. Hal-hal tersebut dapat dilakukan pemerintah melalui kebijakan insentif berupa subsidi, perpajakan, pendidikan, fokus pada pendidikan dan penguatan faktor condition, serta menegakkan standar industri. Berikut kami sampaikan sinopsis case study. Pada tahun 2016, Moët Hennessy Louis Vuitton merupakan perusahaan dunia terbesar yang berasal dari Prancis dengan produk luksurius dengan penjualan tahunan mencapai 35,7 miliar euro. Produk-produk unggulan antara lain dengan penjualan wine, spirit, champagne. Secara singkat dari LVMH, pada 1743
ada fondasi dari Mood 1885, Louis Vuitton expand internationally. 1969 Louis Vuitton enter the Asian market, dan 1971 terjadi merger antara Mood and Chatton and Just Hennessy and Company. 1984 Louis Vuitton goes to public. 1987 Louis Vuitton and Mood Hennessy merge in $4 billion deals. Dari tahun ke tahun, LVMH melakukan joint venture dengan berbagai macam perusahaan ternama di dunia. Kolaborasi ini menjadikan perusahaan dengan brand luxury terbesar di dunia saat ini. Kemajuan perusahaan ini tidak lepas dari campur tangan dari Bernard Arnault yang merupakan presiden LVMH pada Januari 1989. Perkembangan LVMH ini sangat drastis dan semakin mendunia. Pada tahun 2016, Bernard merupakan Forbes milioner ranking ke-14. Shareholder dari LVMH ini 46,8% merupakan Arnault Family Group, 0,8% treasury stock, 13% brand institutional investor, 34,4% merupakan foreign institutional investor, dan 5% merupakan saham individual. Melihat tren kenaikan saham dari LVMH mulai tahun 2007 sampai 2016 mengalami kenaikan yang kontinu. Hal ini berbanding terbalik dengan performa dari 40 perusahaan terbesar yang berada di Paris. Sehingga dari tahun ke tahun LVMH membagi dividen ke shareholder-nya mengalami peningkatan. Strategi yang digunakan oleh LVMH dalam diskusinya dengan mahasiswa di London, Arnault menyampaikan ada 4 metode. Yang pertama, product quality, di mana LVMH mempekerjakan orang-orang dengan kemampuan khusus dalam waktu yang lama. Mereka berkontrak dengan LVMH dalam waktu jangka panjang. Berikutnya, inovasi, jadi kreativitas dari desainer diberikan kebebasan dalam menemukan penemuan dan karya yang tidak dibatasi kreasinya. Setiap karya yang ditampilkan oleh kreator dihargai oleh perusahaan. LVMH juga membangun image secara terus-menerus dan melakukan perkembangan dengan membuat iklan-iklan serta menggandeng brand ambassador dari kalangan orang-orang terkenal. Dan yang terakhir, craftsmanship and the production process, di mana setiap produk yang di-create oleh LVMH merupakan produk yang dari handmade dan keterampilan yang sedikit sekali menggunakan mesin.